I believe progress, orang yang hidupnya progresif itu lebih asik daripada orang yang cuma ngimpiin performance atau ngimpiin sukses. Gue lebih suka orang yang constantly progressive. Karena progress is the small success that you are, the small wins that makes you confident. Sense of belonging. Sense of belonging itu kenapa? Gue kalau kerja, kalau motivasi gue adalah, gue dari dulu kalau kerja sama orang, motivasi gue tuh gak pernah gaji. Motivasi gue itu 3. Apa yang bisa gue dapetin dari ownernya, maksudnya gue bisa belajar apa dari dia, pengalaman apa yang bisa gue grow dari pekerjaan gue, dan network apa yang bisa gue create dari sini. Kalau gue itu nggak pernah peduli sama ekspektasi ownernya, gue menanamkan sense of belonging karena dengan cara itu gue bisa mendapatkan pengalaman yang optimal. Karena yang gue kejar adalah experience yang optimal. Karena gue kan nggak bakal kerja seumur hidup. Betul. Kan gue kalau keluar dari situ gue harus dapat pengalaman yang paling gokil. Iya. Nah untuk mendapatkan the best experience is to be the best in the company. Welcome to Fizly Show. Ini sosoknya, ini tukang musik sosoknya. Memang kali ini beda ya ketika mempodcast orang yang sama-sama host. Jadi ada interpersonal sendiri, kayak jadinya harusnya saya yang opening tapi ada supporternya. Yeah. Thank you Bro Neil. Neil atau Neil? Neil. Bro Neil. Oke. Thank you Kak udah coming ke sini. Kali ini harusnya Fizly Ciputri yang opening, tapi narsumnya support kita untuk opening. Nah, kali ini aku akan ngobrol sama Bro Neil karena selain beliau ini host podcast juga, Big Thinkers ya Kak? Yes. Big Thinkers, terus ternyata banyak banget karya yang sangat cocok sama penontonnya sosok nih. Jadi penontonnya sosok itu Gen Z dan milenial. Cuma saya memang agak pressure kali ini karena harus mengulik host, dimana nanti takutnya saya yang dikulik. Jadinya ini podcastnya berdua, bukan sendiri. Kak, thank you anyway for your time. How's your day? My day is amazing. Amazing always. A little bit happy, a little bit excited, a little bit late. No, I'm sorry ya. Tapi ya udah, fine. Oke. Kak, anyway, ada hal yang sebenarnya menurut Fizly itu menarik ketika aku akhirnya memutuskan bilang sama tim untuk mengundang kakak itu, bukan hanya karena kakak seorang host, which is you sudah ketemu banyak orang, tapi aku tertarik dengan beberapa cerita dan juga buku yang udah kakak tulis. Okay. Ada satu hal yang menarik pada saat aku lihat dan coba riset kakak tuh, kakak bilang di umur muda, kakak punya utang 5 miliar. Yeah. Di usia muda 5 miliar, apalagi dengan anak-anak muda sekarang itu yang kayak, mungkin dia gak dapet kerja aja bisa depresi, sorry to say. Yeah. Bahkan sampai ada beritanya, kisah pria putus sekolah sukses bangun bisnis. Sempat terlilit utang 5 miliar. Dan bagaimana hidup luka di saat itu? Oke, suka di Anda. Jadi sebenarnya gini, biar dibuat enteng aja, sebenarnya utangnya itu sebenarnya nggak 5 miliar. Utang aslinya itu cuma 600 juta. Kalau dikonversi dengan rate dolar waktu itu $400.000, rate 1.500. Cuman karena dolarnya jadi 12.000, jadi utangnya 5 miliar. Currency rate-nya pas lagi naik. Jadi udah stoknya kebanyakan, terus kena devaluasi. Jadi kan katanya orang kalau udah jatuh ketiban tangga gimana sih? Ya, ada kata-kata. Iya, itu zong sih. Iya, cuman untungnya gue ketiban tangganya itu pas mau niban tuh dipegang sama tangan Tuhan gitu. Gue dikasih kesempatan nih lu bangun gitu. Jadi gue langsung alhamdulillah. Kita fight. Ya oke. Fight and faith. Tapi kan pasti ada solusinya ya Kak. Ada yang kakak lakukan. Harus dong. Pada saat that itu step-nya itu
Kalau ditanya apa yang gue lakuin pertama, gue stres. Apa yang lo lakuin kedua, berdoa. Apa yang gue lakuin ketiga, tepok jidat mulu. Pas keempat, baru mulai itu ada langkahnya. Kalau gue nggak bergerak, ini nggak beres. Nah pas langkah kelima, mulai gue ketok pintu orang. Apa yang bisa gue bantu lu? Gue butuh job, lu butuh apa gitu. Apapun. Anything ya. Kebetulan ada teman gue bilang, lu bisa cariin gue barang nggak? Karena ekspor lagi kenceng. Ya, itu tahun berapa Kak? Tahun 97, 97, 98. Antara 96 ke 98. Umur berapa sorry? Back then ya udah umur 18, 19 ya. Oh maybe 20, sorry. I was in my early 20s. Yeah, early 20s is still young anyway. Yeah. Gitu. So, udah gitu. Udah dia bilang coba cariin barang. Nah zaman dulu nggak ada Google. Ya, pakai Yellow Page. Coba. Telepon sini, telepon sana, dapat. Ya pokoknya kayaknya tuh. Yang pasti gue cuma punya keyakinan kalau kita berusaha, jalan dibuka. Ya. Dan gue selalu bilang dalam diri gue dan ke teman-teman gue tuh hokinya satu. Gue selalu kemanapun gue pergi, gue selalu merasa Tuhan tuh selalu menjaga gue. Tapi kalau gue diam, gue gak dijagain. Jadi gue merasanya gue harus gerak. Kalau gue gerak ada yang protect gue. Tapi kalau gue diam, aduh. Itu kayak ditemeninnya sama devil. Kan overthinking, procrastination, and all that. Ya cuma overthinkingnya itu aja. Ya kan, jadinya nggak dapet kayak kalau jalan walaupun mungkin jalannya agak lambat, tapi ada progresnya gitu kan, Kak? Yes. Jadi I believe progress, orang yang hidupnya progresif itu lebih asik daripada orang yang cuma ngimpiin performance atau ngimpiin sukses. Gue lebih suka orang yang constantly progressive. Karena progress is the small success that you are, the small wins that makes you confident. Ya udah dari situ gue mulai deh ekspor. Misalnya contoh, zaman dulu ada sabun ya, merek Ayu. Siapa nih yang umurnya seumuran gue dulu ya? Ada mungkin di sini. Ada kayaknya udah pada ini generasi Z semua. Ya, paling GIV, GIF. Oh kalau GIF tahu aku. Nah itu sabun-sabun kayak gitu dulu tuh kalau diekspor tuh gue dapat komisi 2.000 per karton. Satu kontainer bisa 2.400 karton. Oh dulu dapetnya sama orang pengadaan ya? Sama orang pengadaan gitu. Jadi pengadaan jatuhnya kan? Enggak, kadang-kadang ke pabriknya. Oh. Ke pabriknya. Jadi biasanya ada lot-lot yang misalnya dia orang kebetulan punya lot produksi dan memang lagi ada current stock, atau ke distributor. Distributor juga pegang stok kan. Jadi kan kalau di masa-masa itu selama lu bisa cash and carry, lu jadi king. Ya. Gitu. Ya kebetulan temen gue yang butuh barang itu dia punya cashnya. Ya gue berarti deal makingnya kuat. Gitu. Ya itu one way menurut gue. Tapi kalau guanya tadinya males-malesan, nggak getol, nggak semangat, gue harus win back, gue harus recover. Kan kadang orang tuh di fase itu kayak, ya Tuhan gue harus ngapain. Kalau gue kebalik gitu. Ya itu tadi langkahnya kan. Kalau gue nggak gerak, ini nggak beres. Gue setuju sih sama statement itu Kak. Nah, tapi berapa tahun? Cepet kok, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Tapi gue constant tiap hari without ketemu orang. Gue tuh tidur mungkin cuma 4 jam. I was excited to clear because begitu satu deal happen, gue kejar 2 deal, 3 deal, 4 deal. Karena kan, deal dapat 1 kontainer. Gimana caranya gue dapat 10 kontainer? Gimana caranya gue dapat 15 kontainer? Makin cepat, makin mantap. Apakah itu jadi awal kakak jadi seorang entrepreneur? Atau sebenarnya bukan itu poinnya? Itu bukan awal jadi seorang entrepreneur, itu sudah proses menjadi seorang entrepreneur, proses. Cuman kan kita jawabnya gini, entrepreneur sama businessman agak sedikit berbeda. Businessman tuh pure trading. Menurut gue, dulu tuh gue lebih dominan ke businessman. Beli barang, jual barang, beli barang, jual barang. Kayak pedagang jatuhnya ya. Makanya pedagang dan pengusaha kan beda tipis. Iya. Pedagang bisa punya mindset pengusaha. Kalau udah di level pengusaha, lu sulit beroperasi sebagai pedagang. Tapi kalau lu menjadi pedagang dengan mindset pengusaha, lu keren. Tapi kalau udah di level pengusaha, lu punya mindset pedagang agak sulit. Egonya disuruh susah.
Bukan, turun karena lagi? pengusaha itu dia udah levelnya solving a problem. Oke. Bukan trading, bukan buy sell. Bukan eksekusi. Ya, dia udah bukan di level cuman buy and sell, dia udah di level gua gimana cara bisa mendominate market. Gitu. Dia udah mikirnya semua aspek distribusi dia pikirin, aspek inovasi dia pikirin, aspek teknologi dia pikirin, aspek akselerasi pasar dia pikirin, aspek lu mau scale up volume, lu mau scale up produksi, lu mau scale up revenue, lu mau scale up profit, lu mau scale up talent, itu udah ada matriksnya. Kalau pedagang nggak perlu mikir sejauh itu. Betul. Pedagang modal gue berapa? 1M. Oke. Gue beli barang 900 juta. Gue bisa jual dengan keuntungan 15 atau 10%. Gue untung. Putaran gue 3 bulan. Kalau gue untuk 10% putaran 3 bulan, gue taruh duit gue di bank, mungkin gue cuma dapat 1, sekian persen. Tapi gue dagang, gue bisa dapat 3%. Sesimpel itu kan. Resikonya, oke, kalau gagal resikonya stok gue bakal nyangkut berapa lama. Lebih ke manajemen risiko mungkin ya Pak, Iya. kalau pedagang. Gitu. Oke. Dari proses karirnya, dari menyelesaikan 5M itu, akhirnya what's next? Abis itu I started working, and then I started creating my company, namanya Caliber Works. Di situ gue bangun digital agency selama I think 2009 ya, 2010 ya gue bangun. 2010, 2009 gue bangun agency. Nah, between that time itu ya proses ke Afrika lah, proses trading, proses gue sempat jadi IO, gue sempat punya training center, computer training center. Jadi sempat buka bisnis, tapi gue masih kerja sama orang, buka sampai kerja. Jadi kayak jiwa pengen usahanya tuh tinggi, tapi kayak balance di antara dua itu. Jaga jarak, jaga aman. Jaga jarak aman. Iya. Macam-macam. Jadi kayak sempat main di dunia batu bara, sempat. Tapi itu semua sifatnya profesional, kerja. Berapa tahun tuh Kak proses? Jadi ada proses meniti karir dulu ya? Ya, 98 sampai 2009 ya, 2009. Sampai gue benar-benar bikin decision. Pas gue pulang dari Afrika lah itu gue ambil decision. I am going to start my own business. No more ini. I will do my Caliber Works digital agency. Dari 2007 lah gue mulai sebenarnya 2007. Cuman itu mulainya masih abal-abal gitu, belum professionally bikin PT gitu kan. Sampai 2019. Dan 2019 gue masih jadi komisaris. Gue tadinya masih direktur terus jadi komisaris karena gue dapet offering dari teman gue. Waktu itu gue bilang seru juga ya kalau ngerti IPO, ngerti corporate. Kebetulan teman gue bilang, lu mau nggak bantuin gue jadi CTO? Gue lagi butuh temen itu yang bantuin gue. Gue bilang, nah ini kesempatan gue belajar corporate governance. Ya udah, gue bilang sama partner gue bilang oke, let's go gitu. Terus dalam proses itu COVID was the big changing in my life. Yang tadinya I was into business and ambition gitu, I started focusing on meaningful things. How to separate your business dan dengan meaningful? Enggak, jadinya things. I started looking for meaningful things inside my business. Oke, maksudnya lebih dipilah, dispesifikin gitu ya. Gimana caranya lu nggak duit, tapi lu balik semangatnya, gue pengen punya duit sebanyak-banyaknya agar gue bisa ngapain? Agar gue bisa beli Lambo atau gue bisa bantu scale up human lives. Itu kan dua pilihan. Iya. Kayaknya kalau di COVID scale up human. Ya kan saya bilang based on external situation kebentuk internal awakening. Iya. Gitu. Nah udah dari situ muncul namanya mindset merdeka. Itu juga sebenarnya nggak muncul amat ya, gara-gara sering ngobrol sama teman-teman. One of my friend, she said, Bang, kalau ngobrol sama lu tuh mindset gue selalu terasa termerdekakan. Gue bilang itu merek gue berarti. Oh, nah jadi, berarti intinya adalah membangun bisnis itu adalah ketika solving problem orang.
Ya dari situ muncul terus bikin buku juga. Gua udah ribet buku pertama gua. And then padahal buku pertama itu gue bikin, gue mau launching pada saat ulang tahun bokap gue. Tapi things did not work that way. My father passed away. Jadi gue gak bisa launch. Tapi gue gak give up. Nah di sini jiwa gak give up-nya gue itu emang dari dulu emang gak ngerti datang dari mana ya. Jadi pada saat itu situation happen, gue sedih, kehilangan. Tapi gue kayak misi gue untuk bokap gue gak boleh berhenti. Akhirnya di Desembernya gue bikin acara Mindset Merdeka Festival. Itu adalah 2 hari webinar, 17 pembicara, 8 moderator. Setiap pembicara memiliki 45 menit acara. Jadi pokoknya 17, 8, 45. Gue bikin gitu. Oh, merdeka. Oh. Gue ngerti lagi langsung ininya. 17 pembicara, 8 moderator, 45 menit. Gitu. Dan akhirnya gue bikin acara itu kurang lebih 1.500-an orang yang datang ikut acara itu, beli tiketnya, webinarnya, dan full tiket itu didonasikan ke benih baik atas nama bokap gue. Jadi gue bilang, even lo ninggalin gue gak akan tinggalin lo kok, gue akan tetap make you proud. Wow. Gitu. Kan duka saat kehilangan itu nggak mudah kan Kak. Walaupun kalau duka pada saat itu. Iya, duka pada saat itu. Duka pada saat itu. Duka pada saat kehilangan orang yang selamanya itu menurut aku tidak mudah. Dan tadi Kakak bilang tetap give up. Cuma kan sebenarnya poin pentingnya adalah bagaimana membalancekan antara duka itu sampai akhirnya bisa give up. Ada gen-gen kita semangat, pasti kan sebenarnya ada proses yang Kakak lakukan kan. Karena banyak. Kalau cowok tuh rata-rata delay grief. Griefnya tuh ke delay kalau rata-rata cowok itu. Oke. Dia nggak langsung kayak on the spot kehilangan tuh enggak. Karena pada saat itu gue harus tegar untuk nyokap gue. Gue harus jadi support system nyokap gue. Jadi kadang laki itu being the only child itu nggak langsung bisa kayak wah bokap gue kehilangan, aduh I feel sad, nggak bisa kan gitu. Tadi Kakak anak tunggal. Iya. Oke. Gitu. Oke. So it's gonna be tough, right? It's gonna be, you have to be tough. Life is awesome. You have because you don't have any option. Kakak nggak punya opsi untuk, maksudnya lama-lama ya karena nggak ada lagi kan yang mesti kayak nggak punya adik, nggak punya kakak yang bisa support gitu kan. Opsi sih ada. Tapi I don't believe that kita datang di dunia ini tuh sendiri. Oke. You can make someone, if I make you as my sister, that minute I Yeah. can call you. Yeah, sure. So option is there. Cuman I choose to stand by my decision gitu ya. Option ada selalu in life. Banyak orang bilang gue nggak ada pilihan, ada kok, cuman lu nya aja nggak mau atau pilihannya nggak enakin. Iya, maksudnya mungkin tidak akan sedip itu Kak, ketika misalnya kita melibatkan orang lain. Oke, let's say kita brother sister gitu kan, tapi kan pengambilan keputusan segala macamnya tetap dalam pemikirannya kakak kan. Oke, kita boleh mundur lagi tadi soal dari kakak jadi di Root sama CTO. Itu kan two different things. Sedangkan CEO itu kakak building sendiri walaupun tetap belajar sistem dari pengalaman kerjaan. Nah, itu kan dua scope of work yang berbeda. Sangat berbeda. Dan gimana caranya pertimbangannya akhirnya kakak memutuskan dua hal yang berbeda dengan situasi sebenarnya kakak udah dapat kenyamanan nih dari hal yang lain. Sebenarnya kalau dibilang kenyamanan enggak juga. Jadi begitu gue jump itu corporate, karena kebetulan company yang gue work as itu dealing in connectivity, itu challenge-nya gokil, urusannya gokil. Kalau company lu sendiri, you are the man to make decision, you are the CEO, you are the boss. Tapi scale-nya medium low. Tapi kalau udah corporate, scale-nya udah large, and making decisions itu sangat structured, sangat administrative, sangat ada diplomasinya, gitu. Ada corporate politicsnya. Tapi keeping that aside, itu satu experience yang luar biasa, because di situ ada ethics, ada attitude, ada character, ada
orang yang fokus on action, proactiveness, ada yang fokus on permission, approval. Ya. Gitu. Macam-macam jalurnya. So, gue ngelihat there's a huge difference. Justru pas di corporate gue merasa gila, gue dulu nganggap diri gue entrepreneur padahal gue tukang IT. Nah itu beda banget kan dropnya kan. Yang tadi gue nganggap entrepreneur, gue langsung, oh dulu saya tukang IT. Orang kreatif aja. Karena begitu gue di dalam kotak gue merasa I am great. Begitu gue di atas, I was nothing. Di situ I belajar that kalau ini dua bisa di-combine, kita sebagai individual menjalankan sebuah startup. Tapi kalau ada orang corporate sebagai salah satu intern aja di company kita, ada filmnya kalau nggak salah. Film apa namanya tuh, intern kalau nggak salah nama filmnya. Di mana dia bangun startup tapi dia taruh orang-orang yang udah pengalaman, yang udah umurnya 60 tahun dijadiin interns. Bukan anak muda yang dijadiin magang, orang tuirnya yang dijadiin magang. Karena dia ngambil wisdomnya, decision making-nya. Kan kita young blood, spirit, fighter, we make mistake, we'll fix it. Tapi kalau ada guidance dari yang wise, kita bisa minimize. Betul. Di situ gue menyadari bahwa it's so important to blend the both. You need the spirit, you need the wisdom. With the young, you get the spirit, you get the ideas. Lu jangan merendahkan yang di bawah, jangan merendahkan yang anak muda. Anak muda punya ide-ide gila yang lu sendiri mungkin belum tentu punya nyali untuk beride ke situ. Karena lebih ke zona aman. Yes. Kalau yang lebih dewasa. Sebaliknya, anak-anak muda yang crazy ideas juga jangan meng-underestimate orang-orang yang kesannya nggak punya nyali karena they have gone through shit. Jadi they know what decision is better. So if these two can come in place and lock, it becomes a very powerful combination. Dan inovasi yang baru sebenarnya. Exactly. Wow, ini sih yang sebenarnya menurut aku menarik karena sekarang kayak ada gap antara yang kakak tahu sendiri kan ya, kayak yang dewasa bilang anak Gen Z nggak bisa ngapa-ngapain, attitude-nya nol segala macam. Nah, yang Gen Z menganggap kalau kerja bareng sama orang yang dewasa, mental lock, mental apa semuanya dibikin kaku. Padahal sebenarnya main poinnya adalah bagaimana menyatukan itu semua dan mengkomunikasikan itu semua menjadi satu karya yang baik kan. Kuncinya komunikasi. Yes. Dan managing ego. Itu sih managing ego. Nah, ngomong-ngomong managing ego, aku tahu juga pas riset kakak itu dari entrepreneur ke intrapreneur. Betul. Kakak sampaikan kalau misalkan dalam info yang kakak kasih ke aku tuh dari entrepreneur goes to intrapreneur. Sebenarnya tuh bedanya apa sih? Karena semua orang mungkin taunya entrepreneur which is you CEO atau which is you founder. Intrapreneur itu you bekerja di perusahaan dengan spirit you bagian dari perusahaan. Jadi kalau perusahaannya lagi kena masalah, you merasakan masalah. You ikut merasakan masalah itu dan you ikut menjadi bagian dari proactiveness untuk bantu menyelesaikan masalah itu. Itu adalah karakteristik. Kalau entrepreneur, ya kalau ada masalah lo yang nanggung. Kalau entrepreneur kalau ada masalah nggak lo yang nanggung, masih ada yang nanggung. Cuman itu adalah fase you train. Jadi kalau I selalu bilang, guys, lo mau punya ide apapun, lo pengen bangun startup apapun, pause. Kalau bisa kerja dulu di corporate untuk 2 tahun, minimum 2 tahun. Dan cultivate yang namanya sense of belonging. Sense of belonging itu kenapa? Gue kalau kerja, kalau motivasi gue adalah, gue dari dulu kalau kerja sama orang, motivasi gue tuh gak pernah gaji. Motivasi gue itu 3. Apa yang bisa gue dapetin dari ownernya, maksudnya gue bisa belajar apa dari dia, pengalaman apa yang bisa gue grow dari pekerjaan gue, dan network apa yang bisa gue create dari sini. Motivasi gue selalu itu. Dan gue juga nggak tahu siapa yang nge-style itu. It just came with
strategically like that dari umur 17-an gitu. I was never into money, padahal I was after money, but I was never into money. Yeah. Jadi kalau teman-teman mikir entrepreneur beda tipis, yes, bedanya kalau entrepreneur be the man yang menanggung konsekuensi. But intrapreneur be the man yang belajar menjadi sosok yang bisa menanggung konsekuensi. Belajar. Ada pengalaman di fase intrapreneur itu pas gimana, Kak? Waktu I kerja dulu, I sempat kerja di bank dulu sekali sebelum I start my own, sebelum gue import nama Goci itu, ya gue kerja di bank, gue kerja di IT company. Terus setelah itu gue kerja di multinational company. Jadi I have got the intrapreneur pupukan dari situ, makanya berani jadi entrepreneur. Cuman waktu itu kan gue memang modalnya spekulan, gayanya spekulasi gitu. Tapi sense of belonging itu menurut aku sepakat banget sih, karena ya nggak bisa bohong lah Kak, semua orang butuh uang, semua orang butuh gaji, sebuah orang butuh hidup ke depannya. Tapi untuk memupuk atau memiliki rasa sense of belonging itu aku juga nggak paham kalau ngasih tahu ke orang gimana sih. Tapi nggak bisa. I know it myself. Kalau kita sebagai pemilik perusahaan, kita punya harapan, ekspektasi karyawan atau tim kita punya sense of belonging, itu wajar. Tapi itu sulit. Ya. Kalau gue itu nggak pernah peduli sama ekspektasi ownernya. Gue menanamkan sense of belonging karena dengan cara itu gue bisa mendapatkan pengalaman yang optimal. Karena yang gue kejar adalah experience yang optimal. Karena gue kan nggak bakal kerja seumur hidup. Betul. Kan gue kalau keluar dari situ gue harus dapat pengalaman yang paling gokil. Iya. Nah, untuk mendapatkan the best experience is to be the best in the company. Benar. Karena if you are the best in the company, the most sensitive information comes to you first. Yeah, and then karena you're trusted. Trust. I want to tell you, you will get trust. Yeah. Trust itu sih yang mahal. Yeah. Jadi kemanapun kita berada, kita akan selalu di call sama orang-orang itu. Yes. Mereka mau pecah, kita akan dapat informasi itu, diajak. Aku sepakat banget sih. Dan ini sebenarnya yang kelihatannya tuh belum banyak orang yang sadar akan hal ini, terutama anak-anak muda. Sadar sih. Cuma males. Karena itu santuy aja. Iya, gitu. maksudnya kayak kalau bisa yang gampang ngapain ribet ya kan? Iya sih. Karena memang ketika jadi interpersonal itu, maksudnya pemahaman akan case or something di perusahaan tuh kan nguras otak juga ya. Maksudnya kayak itu masalah lo ngapain gue ikut-ikutan. Misalnya ada di posisi itu kan. Makanya gue punya dulu tagline itu, gua ogah ribet itu definisinya begini. Gue dulu bikin buku Gua Ogah Ribet, banyak orang salah menangkap tafsirnya. Gue selalu percaya begini. Ada quote kan dulu ya, kalau nggak salah, I forgot, tapi nanti coba bilangin aja. Bersusah-susah apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Something like that quote-nya. Tapi gue anggapnya begini. Kalau lu pengen punya an amazing future, kalau lu pengen semua terkesan gampang dalam hidup lu, ya lu harus lewatin fase itu di awal. Dan cepetan abisin kuotanya. Gue pengen bersusah-susah berapa lama? 5 tahun. Ya udah lu hajar 5 tahun. Karena abis itu lu bakal gampang. Tapi kalau lu nyicil 5 bulan tiap 5 tahun, makin lama lu itu. capek. Bener. Makin lama. Wah, sepakat sih aku. Gitu. Wah, jadi itu kan Ogah Ribetnya yang pertama. Itu buku tentang apa kalau di spill Itu sedikit? lebih ke journey gue waktu gue dari gue pertama kali mulai kerja, apa yang insights dari mentor gue, dari nyokap gue, dari bokap gue, semua journey yang lo nonton di videonya Christina Lee waktu gue di interview ada di situ. Iya. Tapi bedanya di buku itu ada journey-nya plus ada kenapa gue ngambil keputusan itu. Jadi ada mentoring side-nya. Iya. Udah itu kalau lo tanya spill ya itu. Nah, related to mentoring. Sebenarnya kalau seberapa penting sih gunanya ada mentor dalam hidup kita, dan bagaimana caranya kakak menentukan orang ini bisa jadi mentor untuk hidup gue? Ininya apa? Kualifikasi mungkin ya? Kalau gue tipenya yang bahaya.
Gue bisa-bisa nganggep satpam aja bisa jadi mentor. Karena melihatnya selalu dari sisi positif ya. Karena Atau gini, apa? lu tuh nggak bisa ngejudge orang ini mentor, orang ini enggak. Mentoring is a process, not a title. Mentoring is a process, coaching is a process, not a title. Tapi pasti gue malah dibenci sama banyak teman-teman gue yang coach. Jadi gini, gue bukan tipe orang yang menghargai orang yang self-claim. Gue coach, gue mentor, nggak usah. Tapi gue lebih appreciate gaya ngomong lu, gaya menyelesaikan masalah, gaya lu ngebantu gue. Gayanya mentoring, gayanya coaching, advising, Ya, edukatif. educating, yes. Jadi begitu, kalau orang ngomong, wah Brunil lu tuh motivator, dulu gue gak suka dikatanya itu. Tapi lama-lama gue terima, oh mungkin gaya gue memotivasi dia. Gaya gue mungkin mementoring dia, gaya gue mungkin mengcoaching dia. Jadi tiap orang punya different way of looking at me gitu. Even in leadership. Some of my team will look at me as the Hitler in the company. Some of my team will look at me as a big brother in the company. Iya. Some team will look at me as the wise man. Berarti ada fase gue jadi leader as a captain leader, as a coach leader, as a shepherd. Kan tergantung orangnya. Cara pandang orang itu yang nggak bisa kita kontrol. Iya, dan kita juga kan nggak bisa. Gini, kalau kita ngomongin tadi kata-kata mentor, gimana lu memilih mentor? Lu nggak bisa milih mentor. Mentor yang milih lu. Ya seberapa banyak dia mau berkontribusi ataupun menegur lo, Exactly. ngajarin lo. Exactly. Karena itu yang mahal. Exactly. Gak semua orang mau kayak gue kasih tahu ini gitu kan. Exactly. Itu mahal sebenarnya. Yang kadang orang nggak sadar sih itu. Yes. Jadi jangan pernah yang nonton, jangan merasa you have the power to choose your mentor or your coach. They choose you. Sama juga buku. You don't choose the book choose you. Iya, karena relatable antara orang yang satu dengan orang Ready lainnya. or not? Yes. Yeah. Are you mentorable? Are you coachable? Are you teachable? Nah, iya. Karena tidak ada generalisasi di situ. Yes. Tidak bisa disamakan. Sama kayak lu milih gue, lu nge-host gue. Kan lu yang milih gue, bukan gue yang milih di host sama lu. Enggak. Iya benar. Ya, Benar. Untuk kali ini gue yang milih Kak, walaupun kakak seorang host. Kalau urusan nanti itu beda lagi. Ya itu kan. Iya, oke. Nah, oke, kita back then ke buku selanjutnya. Yang tadi sempat gue sampaikan adalah gue tertarik pada saat mulai spill tentang buku Udah Gini Aja. Terus gue dikasih beberapa spill lah dari kakak kan tentang topik-topik yang dibicarakan. Sampai akhirnya gue lihat bagaimana dalam buku itu kakak tuh membuat judul kasus dan execution. Yang menurut saya lebih kayak ya skenario ya. Main hack sama action. Main hack ya. Tapi maksudnya buat gue menilainya ya kan. Jadi walaupun sebenarnya into detailsnya seperti menurut gue itu. Jadi ada case-nya apa, terus habis itu eksekusinya kayak gimana itu kan. Nah, dan itu kakak bikinnya tuh singkat. Menurut gue, walaupun kakak tadi bilang punya banyak perjalanan hidup atau segala macam, tidak gampang kak untuk menulis itu dan mengingat itu menjadi sebuah tulisan. Bagaimana akhirnya proses kakak bisa mendapatkan buku ini dan melakukan itu? Oh, prosesnya cukup rigid. Ada 8 orang yang menjadi korban yang gue teleponin sampai jam 4 pagi. Untuk ngupdate gue. Jadi lu kalau kondisi kayak begini, dulu lu waktu nanya sama gue, lu solving gimana ya? Gue dulu pernah kasih lu advice apa ya? Jadi kayak recall. Dan gue juga pernah nelpon teman-teman gue juga untuk nanyain, lu kalau lagi overthinking, issues-nya lu rata-rata apa sih? Email gue dong. Kasih gue 5 situasi deh, 10 situasi deh gitu. Ya gue kumpulin beberapa teman-teman yang cukup baik hati dan ada juga yang ketipu. Lu mau nggak gue kasih lu free mentoring? Padahal sebenarnya mengulik masalah hidupnya gak sih? Masalah hidupnya gitu. Nah, dan dari situ ada yang persamaan kayak misalnya gue udah mikir nih, ini kayaknya skenario, tapi ini relate beneran sama orang nggak ya? Apa ini ide gue doang? Apa ini gue doang yang ngalamin? Rasa kenanya di kita doang. Ya ada fase-fase itu. Menarik. Tapi ini banyak loh Kak, terutama ada satu hal yang mungkin cukup menarik. Salah satunya adalah tentang
prokrastinasi? Menunda-nunda. Menunda-nunda. Ini katanya susah, tapi pada saat gue baca sekilas, ini isu yang cukup banyak terjadi di kalangan, sebenarnya mungkin gak anak muda, tapi semua orang ada fase menunda. Nah, sebenarnya apa sih prokrastinasi ini menurut Bro Nael? Procrastination itu bahasa Indonesianya sifat menunda-nunda. Sifat menunda-nunda itu muncul dari banyak psychological conditioning. Ya. Kadang kita udah kebawaan kebiasaan, misalnya contoh nih, lu udah harus bangun jam 7 pagi, lu tunda bangun jam 8. Kenapa? Karena nggak penting buat lu. Terus lu janji mau submit report besok, tapi lu delay. Kenapa? Karena waktu bikin report lu udah overthinking, stuck. Duh nih report kalau nggak sesuai ekspektasi, udah overthinking, sesuai ekspektasi, pokoknya semua masuk di kepala lu, akhirnya lu tunda lagi, dan lu telepon orangnya, kayaknya reportnya baru bisa gua submit 2 hari kemudian. Dan attitude ini ke build up menjadi satu habit yang tanpa disadarin kita akan selalu menunda-nunda karena buat kita segala sesuatu nggak penting. Jadi justru hal-hal yang penting tadinya karena kita berhasil mengelak, kita mulai pindah fokus ke hal-hal yang nggak penting. Jadi giliran orang bikin lu nunggu di kafe 5 menit buat lu masalah. Kenapa dia bikin gua nunda 5 menit? Padahal lo suka bikin orang nunggu 5 menit atau 10 menit. Ada lo, gue pernah ketemu teman, dia paling nggak bisa kalau bikin janji terus orangnya telat. Tapi kalau dia yang harus datang, dia bisa telat. Dan dia mau orang lain maklumin itu. Padahal nggak bisa, semua kan harusnya saling gitu kan. Jadi buku ini sebenarnya ngajarin lo gimana caranya lo menunda-nunda sifat menunda-nunda lo. Supaya tidak dilakukan kembali. Oke, di sini kan sebenarnya bagaimana cara ngatasinnya? Coba in a short sentence. Depends, kan setiap skenario ngatasinnya beda-beda. You show me what scenario, you tell me what scenario out of the book. Oke. Kalau untuk yang nunda-nunda, contohnya kalau misalkan ada orang yang nggak suka WhatsApp-nya dibales lama, tapi dia balas WhatsApp-nya lama. Sebenarnya tapi bukan karena dia sengaja membalasnya lama. Mungkin ada case yang membuat dia akhirnya membalas WhatsApp itu lama. Dan apakah itu sama? Gua nggak nangkep. Jadi gini, kan nunda balas, seolah mungkin disangkanya nunda balas WhatsApp. Gini. Masalahnya yang dibalas ini ekspektasinya. Ini beda nih, udah bukan nunda nih. Kalau lu barusan bikin topik itu topik ekspektasi. Gua expect lu jawab. Berarti itu main di ranah managing expectation. Oke. Kalau nunda itu lebih ke lo punya report, lo kasih on time apa enggak? Lo dateng lo on time apa enggak? Lo kalau bangun lo kalau janji sama diri lo hari ini gue mau bangun jam 7 pagi, lo bangun jam 7 pagi enggak? Lo udah harus ngumpulin tim, kita hari ini akan meeting ya jam 3 sore, lo nya datangnya jam 4. Nah, itu namanya nunda. Tapi kalau nundanya bukan karena sengaja nunda gimana? Ya kalau lu datangnya sesekali kayak begitu bukan bahasa yang nunda, itu namanya accident. Tapi kalau itu dalam 365 hari, dalam setiap hari pasti ada satu hal yang lu tunda. Itu artinya 365 hari lu punya sifat nunda. Yang sama. Nggak harus sama, itu pattern kan. Pola. Oke. Orang pokoknya menunda itu karena takut atau nggak penting. Iya sih. Menganggap itu tidak penting atau takut yang akhirnya overthinking. Nah, tadi juga ada bahas tentang overthinking. Sebenarnya kadar overthinking itu pada saat gimana sih, Kak? Kadang kan orang bilang, ya lo overthinking doang. Padahal sebenarnya mungkin gak harus kayak gitu. Menurut gue, kalian harus belajar untuk overthinking. Supaya kalian bisa tahu capeknya memikirkan hal-hal yang belum pernah terjadi. Karena gue udah gak mau lagi mikirin hal-hal yang belum pernah terjadi. Gue gak akan menciptakan hal-hal yang belum pernah terjadi. Jadi kuncinya adalah untuk menghindari overthinking itu be in the moment. Sekarang apa yang bisa gue lakuin? Sekarang apa yang gue takutin? Sekarang apa yang gue khawatirkan?
Sekarang apa yang gue cemasin? Sekarang loh. Bukan masa depan. Bukan 3 jam lagi. Sekarang. Begitu kita balik ke kata sekarang, overthinking berhenti. Ya, yang bikin itu terjadi karena kita berpikiran yang belum pernah terjadi kan sebenarnya. Terus kita create sendiri dan yang sudah pernah terjadi di playback. Jadi either you are in the past or you are in the future, you are not present. Iya benar. Benar. Intinya adalah pokoknya being the present aja, titik, selesai sudah itu overthinking. Dan itu powerful banget, Fis. Powerful banget. Coba you kalau lagi marah. Okay, I'm gonna give an illustration live on cam. Okay. Close your eyes. Think of a situation yang bikin lu marah. Feel the emotion. Okay. Sekarang open your eyes. I ask you a question. Penting nggak saat itu lo marah? Marahnya penting nggak saat itu? Atau lebih penting lo ngerjain hal yang lain? Lebih penting ngerjain yang lain tapi dikontrolling perasaannya. Yeah. Jadi pada saat gue lagi marah, gue punya question itu adalah bukan gue nggak mau marah. Saat ini ngeladenin si marah ini penting. Begitu jawabannya enggak, ya udah, gue jadi ngerjain hal yang lain. Nanti jam 6 sore gue marah karena kan tadi nggak diladenin. Baru kali ini yang jadi hostnya yang disuruh dikasih ilmu. Sesimpel itu. Iya. Gitu. Oke. Udah gini aja. Wow. Berapa tahun bikin buku ini? Berapa tahun? 6 months. Only 6 months? Only 6 months. Dan waktu itu kakak juga sempat bikin di materi yang kakak kirim ke aku adalah semua orang yang bisa ngobrol pasti bisa nulis. Ingat nggak di PPT itu? Yeah. Semua yang ngobrol semua bisa nulis. Gue adalah orang yang skeptis dulu ya. Oke. Jadi buat gue nulis itu udah sesuatu yang kayak honestly, I don't come from writer's background. I don't like to write. I like to talk. But gue mencoba mendobrak banyak hal yang gue nggak pernah ngelakuin. Seumur-umur gue nggak pernah nge-host. Pertama kali gue belajar nge-host adalah IG live pas pandemi karena gue biasa nongkrong ngopi sama temen. Hari itu kita di lockdown. So, gue mau ngapain? Gue bisa gila di rumah. Akhirnya gue IG live. Itu adalah pertama kali gue nge-host. Host by accident. Ngobrol yuk. So, anyone can be a writer, anyone can be a speaker, anyone can do anything because Tuhan have given us the kemampuan to adapt. Adaptasi. Masalahnya mau atau tidak adaptasi itu kan? Iya, pertama kuncinya mau. Gue selalu bilang, jangan pernah tanya saya mampu atau tidak. Tanya saya mau apa tidak. Kalau mau baru mampu, kalau nggak mau nggak akan mampu. Karena nggak akan pernah tahu sebenarnya kadar kemampuannya sampai mana. Betul. Nice. Oke. Apakah sebenarnya ketika kakak belajar hipnoterapi, walaupun sebenarnya kakak belum ngomong, tapi itu mempengaruhi bagaimana cara kakak memandang hidup atau menjalani hidup sampai ada di titik sekarang? Sebenarnya dominan lebih mempengaruhi hidup itu ya tentang belajar tentang NLP, belajar tentang fungsi otak kita. Otak kita tuh gimana sih cara kerjanya? Jadi gue sempat belajar tentang neuroscience, neurolinguistic programming, hipnoterapi. Tapi ini semua gue belajar untuk mengenali diri gue. Motivasinya benar-benar I want to know how I function. How I function. Kalau I know how I function, I udah gak pikirin how the world thinks of me. Because I know how I function. Gitu. And how can I help others know how they function? Dengan gaya yang nggak ribet. Nggak ribet. Nah, berarti akhirnya itu juga yang menjadi akhirnya kakak bisa tahu dalam hidup ini apa yang akan kakak lakukan sangat jelas, misalkan listingnya seperti apa. Karena itu yang susah. Kalau ditanya sangat jelas dalam hidup ini, enggak. Tapi dalam 3 tahun ke depan jelas. Gitu.
Tapi dalam hidup ini enggak. Karena udah jelas-jelas di Quran juga ditulis, lu kagak tahu 1 menit ke depan lu masih hidup apa enggak. Ya. Jadi kita nggak bisa sok-sok jago dalam hidup, tapi minimal kita latihan yuk. 3 tahun dari sekarang gue mau jadi siapa? Gue mau punya rekening, gue mau punya saldo berapa? Gue pengen nguasain skill apa? Gue punya 5 pertanyaan deh. Wow. Lu siapa? Lu bisanya apa? Untuk siapa? Lu mau kemana sama siapa? Udah itu aja lu jawab. Cukup membantu jalan hidup lo. Kedepannya mau ngapain? Iya. Cukup. Iya. Pertanyaan itu. Mengenal diri sendiri ternyata adalah salah satu cara untuk akhirnya mulai berjalan ke depan. Dan lu bisa milih temen. Karena lu mau kemana sama siapa. Bener. Karena ternyata nggak semua temen bisa beriringan pada proses kita mau kemana. Yes. Makanya kadang-kadang jangan baper ada temen pas lagi lo di fase lo jadi manajer ya lo nongkrongnya sama ini. Begitu lo jadi CEO lo nongkrongnya beda lagi. Bener. Karena frekuensinya udah lain. It's like a bus stop. Iya, kemana arah tujuannya ya. Oke. Nah menurut gue Kak, mindset terus habis itu skill yang Kakak punya tuh luar biasa lah. Buat para penonton akhirnya Gen Z bisa menjadi pola pikir ataupun insight yang baru. Nah kalau untuk Kakak dalam menjalani kehidupan profesional, itu semua penting gak sih? Penting banget. Penting banget. Yang paling penting buat saya adalah when you wake up in the morning, you know why you wake up. What are you going to spend your day? Hari ini lo mau ngapain? Lo mau cengon nonton Netflix? It's okay. It's a decision of also. It's a decision. Lo mau jalan ke mall, it's okay. Atau lo mau melakukan something that makes you grow, something that makes you proud, it's okay juga. The question is, kalau lo nonton Netflix, after that what? Are you going to be a film reviewer? Boleh lo. Lo kalau mau jadi film reviewer, nonton Netflix tiap hari karena itu tugas lo. Tapi kalau enggak, what are you doing with your time? That third part sih yang menurut aku menarik adalah kalau selama ini orang itu hanya oke, dia tahu mau ngapain, tapi dia nggak tahu habis itu fungsi dari yang dia lakukan itu apa, dampaknya, that impact. Dan paling berat itu, Fis, pada saat kita realistik, all the beautiful talk aside, semua orang pengen punya duit, semua orang pengen punya more money, to have a good life, to secure a good life, to give good comfort untuk keluarganya, right? Ya. Yeah. One question, what do you do with your time? What do you do with your time? Karena God has given us money dalam bentuk time. Apa yang dieksekusi dalam waktu itu? Exactly. Because itu nggak mundur. Ya. Yeah. You can lose money and make again, but you cannot. If you lose time, you cannot make again. Begitu gue nyadar itu, the rest is not important. Iya lagi. Di mana orang-orang selalu merasa istirahat itu adalah yang utama setelah kita melakukan hal yang melelahkan, dan healing adalah menjadi moto hidup dari anak-anak muda. Iya. Yeah. Dan gimana tanggapan Kakak dengan anak-anak muda yang masih memikirkan seperti itu? What's your advice? God bless you. Ya, karena berarti akan tetap pada dalam trigger yang sama ya, ketika pola pikirnya masih seperti itu. I believe kita jangan menjadi pribadi yang terlalu fokus untuk driven to change others. Gue lebih suka menjadi a person to influence and trigger the awareness the change is part of life. Change is fun. Change is fun. If you know why you're doing it. Problem is banyak orang change-nya kan nurut. Lu harus berubah, harus aja udah penekanan. Iya. Yeah. It's complex. Tapi bener gak sih kalau perubahan kita, cara para
pemikiran kita, terus bagaimana kita menentukan hal-hal penting dalam hidup kita itu berpengaruh pada di mana networking kita berada atau di mana kita berteman dengan siapa. Partly yes. Tapi lebih penting buat gue adalah berteman sama dua sosok. Apa aja tuh? Sebelum menjadi pribadi yang bijaksana, bijaksono dulu, bijaksin dulu, baru jadi bijaksana. Oke. Paham? Yes. Seberapa besar faith membantu atau menjadi direction in your life, Kak? The best first two network that lo harus punya. Connection lo sama Tuhan dan connection lo sama diri lo. Jangan sibuk cari network di luar kalau lo belum terkoneksi sama diri lo. How will you introduce people who you are? Yeah. Dia udah mulai berat, dia udah mulai bukan. Gue pernah nanya apa lagi? Bukan. Justru aku malah semakin curious kalau bahas-bahas faith kayak gini. Karena untuk kita yang mungkin dalam posisi-posisi yang tidak aman dalam hidup, yang merasakan dampak itu dari faith, ini luar biasa membantu hidup kita dan life changing. Yeah. Your question is? Apakah sebenarnya faith itu benar-benar salah satu hal yang works untuk bisa membantu hidup kita, atau sebenarnya itu semua hanya cocok bagi orang yang memang menganggap itu penting? Oke. Dua-duanya benar. Yang menganggap itu penting bakal friend. Yang menganggap itu nggak penting juga kadang-kadang dapat blessing. Dua-duanya benar. Makanya akhirnya mereka merasa tidak ada Tuhan pun tidak apa-apa. It's okay. Until they realize. Karena kalau ngomongin Tuhan, itu roadnya banyak. Ada agama, ada meditasi. Termsnya banyak. Tapi gue mau turun one level deh. Jangan ngomongin Tuhan. Turun ke bawah aja. Know yourself first. Have faith in yourself first. Itu dulu deh. Itu aja belum tentu banyak orang bisa. Ya padahal itu step awal ya. Yep. Sebelum kita kenal sama Tuhan. Nah, kalau kita bahas yang tentang personal, mungkin kaitannya gini, Kak. Ketika kakak akhirnya sudah mengenal diri sendiri, sudah kenal dengan Tuhan, dan juga sekarang menjadi seorang host, apakah diskusi-diskusi antara dengan narasumber ini juga bisa mempengaruhi dan membantu kakak dalam menjalani hidup? Sangat. Experience mereka? Sangat. Yang pasti kesempatan menjadi host itu buat aku adalah kesempatan menjadi pembelajar. Itu bikin hidup. Because every day you meet new people, you learn something. Dan itu buat gue like, I'm living my life. I'm doing my job, I'm doing my work, but I'm living my life. That's it. Wow. Ini udah berapa menit, guys? 52 menit. Last question, Kak. Kalau kakak punya waktu untuk bicara ke hidup kakak, let's say 5 years ago, saran apa yang akan kakak berikan? Karena ketika bicara 5 tahun lalu, ini mungkin bermanfaat buat penonton aku. Tunggu bentar, gue 5 tahun lalu ngapain ya? Tanya dulu, 5 tahun lalu mungkin momen-momen gue lagi cukup challenging ya. Nah, that's the thing. So, 5 years ago, I will say what I did. Rise and shine. That's simple. Yes. Tanpa ada penyesalan. Nothing. Nothing. Whenever you're down, you have only one choice. Rise. And when you rise, you have only one choice. Shine. Shine. That's it. Bro Neil, Kak Neil, thank you so much for your time. Thank you so much for your insight. And also thank you so much for the books. Yes. Menurut aku penonton podcast Sosok harus baca ini sih. Karena ringan bahasanya dan strict to the point. Karena anak muda
tidak suka yang bertele-tele, ya kan? Termasuk gue juga gak suka bertele. Kak, coba dong di-spill nama podcastnya. Siapa tahu nanti dari sini ada yang mau melipir juga nih waktu kakak jadi host. Bigthinkers.id is the podcast. Check it out. Bahas tentang apa? Big Thinkers itu motivasinya fundamentalnya cuma 3 sih. Mengundang orang-orang yang berkapasitas untuk thinking big, mengundang orang-orang yang punya pengalaman doing big things, dan mengundang orang-orang yang sudah mendapatkan big profits or big impact. Oke, thank you so much for your time, Kak. Thank you juga buat yang nonton, Gen Z, milenial. Kalau ternyata hidup itu kalau dijalanin itu banyak solusinya dan bisa ke depannya tetap dijalankan tanpa harus merasa down. Oke guys, thank you for your watching. Hidup ini indah, tapi mungkin lo nya aja yang ribet. Thank you.